Oke, selamat malam untuk semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Ini semuanya sudah hadir semua ya? Sudah hadir semua ya? Oke, sudah lengkap. Hadir Sudah Pak, lengkap hadir ya. semua hari ini. Oke, untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang mind mapping ya. Ada yang sudah tahu itu mind mapping itu apa? Ada yang sudah tahu mind mapping itu apa? Mind mapping adalah bentuk menyerupai PowerPoint tapi menggunakan gambar Oke, Pak. bagus sekali Mbak Mary ya. Oke, jadi untuk mind mapping itu sebuah teknik belajar yang berbentuk tadi bisa disebutkan oleh Mbak Mary berbentuk gambar ya. Jadi untuk pengertiannya mind mapping sendiri itu sebuah teknik yang biasa digunakan untuk pembelajaran materi di lingkungan sekolah ataupun kampus. Dalam hal ini mind mapping biasanya berbentuk seperti gambar atau simbol dengan berisi keterangan informasi, poin-poin materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Jadi saya akan menunjukkan di sini langkah-langkah untuk membuat PowerPoint. Yang pertama, siapkan kertas putih putih polos atau kertas lainnya, tapi jangan menggunakan kertas bergaris karena akan membuat pembatasan pada ide kita. Jadi pilih juga warna yang kita sukai minimal 3 warna, jangan terlalu ramai karena biar informasi yang di dalam mind mapping itu bisa terlihat jelas ya. Contoh kertasnya seperti ini ya. Ini bisa kertas HVS atau kertas ukuran A4 atau yang kertas putih lainnya, atau juga kita bisa menggunakan kertas Asturo seperti ini. Kita bisa menggunakan bagian depan atau bagian belakangnya. Terus kita untuk pewarna kita bisa menggunakan spidol warna seperti ini, atau kita bisa membuatnya dengan stabilo atau dengan krayon pensil warna seperti ini untuk pewarnaannya. Untuk langkah selanjutnya, carilah gagasan utama atau pokok pelajaran yang akan dibuat di mind mapping. Biasanya kita bisa menggunakan gambar dan tulisan untuk judul ya. Misal kita akan membuat mind mapping tentang perubahan benda padat atau perubahan wujud benda di sekitar kita seperti ini contohnya. Oke, bisa dilihat ya. Seperti ini contohnya, kita bisa menggunakan potongan-potongan gambar dan keterangan-keterangan kecil seperti ini. Kan juga jangan terlalu banyak, kita ambil poin-poinnya saja biar mudah dipahami. Oke, untuk langkah selanjutnya, pilih satu warna dan buatlah sebuah garis melengkung sebagai cabang utama yang keluar dari judul materi atau semacam dia garis penghubung ya. Bisa berupa garis panah atau garis macam-macam sih, seperti kita bisa menggunakan garis lengkung seperti ini. Ini untuk sebagai penghubung saja ya, untuk penghubung dari judul ke subjudul. Oke, untuk selanjutnya langkah-langkahnya tuliskan cabang utama dengan satu kata yang menjadi kata kunci gitu. Jadi kita menentukan satu kata untuk kata kunci yang mudah kita ingat. Misal seperti ini yang tadi saya tampilkan. Satu kata kunci misal ini, padat, cair. Jadi dalam gambar ini kita juga udah tahu perubahan wujudnya itu seperti apa. Jadi es batu ini mencair karena dia di suhu luar ruangan, jadi dia akan mencair. Jadi dari informasi gambar ini kita udah tahu apa sih yang berubah padat ke cair. Jadi ini informasi-informasi yang tidak perlu kita cantumkan terlalu banyak. Ini simpel tapi kita mudah mengerti.
Oke, untuk selanjutnya, tambahkan perincian cabang, semakin detail informasi yang diberikan semakin baik. Tapi ingat, tetap gunakan kata kunci saja ya. Jangan terlalu banyak memasukkan informasi ke dalam mind mapping. Jadi tulislah inti-intinya saja, jangan terlalu banyak. Saya mind mapping seperti ini. Ini kita bisa menggunakan simbol-simbol lingkaran, penghubungnya juga bisa setengah lingkaran atau terserah bentuknya mau apa, yang penting informasi yang di dalamnya itu bisa terbaca. Oke, ada seperti ini juga contoh mind mapping-nya. Ada juga seperti ini. Ini berbentuk lingkaran ya. Oke, jadi dalam pembuatan mind mapping ini juga kita bisa menggunakan gambar-gambar yang mendukung informasi terkait. Seperti misal kita mau mencari tentang mental breakdown seperti ini contohnya. Kita cari gambar yang uh, berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Mungkin itu langkah-langkah yang kita perlukan dalam pembuatan mind mapping. Ada yang ditanyakan? Kalau saya belum Pak, sudah cukup. Baik, mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk apa sudah jelas untuk penjelasannya? Pak, saya mau tanya, Ya, kalau untuk baik Mbak bentuk Mary. mind mapping itu harus sesuai dengan judul atau temanya nggak sih Pak? Kayak misalnya contohnya prinsip-prinsip BK itu kan kita kadang buatnya itu suka yang cuman gambar uh, kotak, terus kadang bentuk awan, itu nggak apa-apa ya Pak? Untuk gambar sendiri kita harus sesuai dengan materi yang akan kita buat. Jadi kalau misalnya prinsip BK kita harus cari gambar yang sesuai dengan materi tersebut. Tapi kalau misal simbol-simbol atau simbol-simbol yang mau kita gambar, seperti mau gambar lingkaran, segitiga atau bentuk lainnya itu nggak masalah, bebas aja, yaitu sekreatif yang membuat mind mapping ya. Tapi jangan buat mind mapping yang terlalu ramai sehingga informasi yang di dalamnya itu jadi eh, kayak tenggelam gitu, jadi nggak terlihat gitu. Baik, sudah bisa dimengerti, Mbak Mary? Oh gitu Pak. Baik, sekarang saya sudah paham. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Paham. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Tidak Pak, tidak ada pertanyaan. Kalau saya sudah cukup. Yang lain sudah cukup ya? Sudah cukup jelas ya? Iya Pak, sudah Oke, jelas. baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti pembelajaran kita selanjutnya kita akan membuat mind mapping ya. Nanti pertemuan selanjutnya semoga semua dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan malam hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak, terima kasih.